Bab 281. Godaan Kintiasu. Klutang terjaga semalaman tadi malam. Kintiasu menemaninya semalaman. Setelah fajar, dia terus menelepon Kingston Jiang. Tetapi ponsel Kingston Jiang terus dalam keadaan mati, bagaimanapun ditelepon tetap tidak tersambung. Sudah jam 10, kenapa masih belum pulang? Klutang berjalan bolak-balik di kamar dengan cemas. Klu, jangan khawatir, Kak Kingston akan baik-baik saja. Kintiasu sangat percaya pada Kingston Jiang, karena dia adalah naga hitam, master dari seni bela diri 28 negara, 100.000 pasukan saja tidak dapat mengalahkannya, apa yang bisa dilakukan beberapa pembunuh padanya. Tetapi kenapa ponselnya masih mati? Dengan ekspresi cemas, Klutang duduk, meraih tangan Kintiasu, dan berkata, "Kintiasu, ayo lapor polisi." Kintiasu tak bisa berkata-kata. Lapor polisi. X321. Apakah lapor polisi berguna? Meskipun dia tidak tahu siapa yang menangkap mereka dan Kingston Jiang tadi malam. Tetapi dari percakapan Kingston Jiang dan Apollo, dia kira-kira bisa memastikan bahwa masalah ini tidak dapat ditangani oleh polisi. Dan ketika dia pulang tadi malam, seluruh Jiangzhou sudah diblokir oleh tentara. Sangat jelas ini adalah pertarungan antara bos super. Tepat ketika Klutang sangat cemas, Kingston Jiang kembali. Dia mendorong pintu dan masuk, dan menemukan bahwa Kintiasu masih di sana, dengan senyuman di wajahnya. "Oh, masih di sini. Sayang." Klutang melihat Kingston Jiang kembali dengan selamat, dia segera bergegas ke arahnya, jatuh ke pelukannya, dan menangis terisak-isak. Setelah menangis untuk beberapa saat, dia baru tersadar dan berkata dengan cemas, Apa kamu baik-baik saja?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Memangnya bisa kenapa? Tadi malam, aku melihatmu tertembak, coba aku lihat." Sambil berkata, Klutang melepas celana Kingston Jiang. "Hei, sayang, apa yang kamu lakukan? Kintiasu masih di sana." Tetapi Klutang tidak mendengarkan dan melepas celana Kingston Jiang dengan paksa, masih ada luka tembak di pahanya. Namun, kebugaran fisik Kingston Jiang sangat kuat. Dalam buku kedokteran yang dia dapatkan, kuncinya adalah kemampuan menyembuhkan diri dalam tubuh manusia. Secara teori, selama kemampuan penyembuhan cukup kuat, luka apapun dapat sembuh dengan sendirinya. Kingston Jiang telah berlatih untuk waktu yang lama, dia telah meminum banyak obat selama pelatihan, kemampuan penyembuhan dirinya sudah sangat kuat, dia tidak meminum obat, tetapi dalam waktu 1 malam, luka tembak di kakinya sudah mulai sembuh. Dan tidak memengaruhi aktivitasnya. Melihat pahanya sudah mulai sembuh dan daging yang baru tumbuh, Klutang tampak terkejut. Kintiasu juga melihat luka Kingston Jiang dan terkejut hingga menganga juga. Dalam keadaan normal, orang yang tertembak perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi Kingston Jiang yang tertembak, bahkan 2 tembakan, lukanya sudah sembuh dalam 1 malam. "Sayang, ini." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Luka kecil, tidak masalah, tadi malam aku menggunakan obat yang aku buat dengan sepenuh hati, sudah tidak apa-apa." Klutang sangat lega. Kingston Jiang dengan cepat mengenakan celananya, melihat Kintiasu yang wajahnya merah, dia tersenyum malu, "Maaf karena membuatmu melihat lelucon." "Tidak apa-apa," kata Kintiasu dengan murah hati. Klutang menarik Kingston Jiang dan bertanya, "Sayang, siapa yang menangkap kita kemarin? Bagaimana Kintiaku dilepaskan? Dan bagaimana kamu kabur?" Dia mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Ketika kamu pulang tadi malam, apakah kamu tidak melihat bahwa seluruh kota penuh dengan tentara?" "Tentu saja aku selamat karena tentara turun tangan." "Lalu siapa mereka?" Sebelum Kingston Jiang kembali, dia sudah memikirkan apa yang harus dikatakan. Dia menarik napas dalam, berpura-pura serius dan menjelaskan. "Mereka adalah pembunuh asing, musuh naga hitam. Mereka ingin balas dendam, tetapi naga hitam sudah meninggal, dan kamu ada hubungannya dengan naga hitam, jadi mereka menangkapmu, dan aku juga pernah menjadi bawahan naga hitam,
punya dendam dengan mereka juga, jadi aku juga ditangkap, tetapi sekarang sudah tidak apa-apa, mereka semua sudah dimusnahkan. Oh begitu. Setelah Klutang mengetahui keseluruhan masalah, dia juga takut. Dia tidak menyangka, naga hitam sudah meninggal, tetapi orang-orang ini masih datang ke Jiangzhong untuk mencarinya. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan naga hitam, aku juga hanya pernah menyelamatkannya 10 tahun yang lalu, sekarang naga hitam sudah meninggal, kenapa mereka menggangguku? Kingston Jiang mengangkat tangannya, mana aku tahu, oh iya, aku belum makan sejak tadi malam, lapar sekali. Ayo makan di luar. Klutang menarik Kingston Jiang. Kingston Jiang melihat ke Kintiasu dan bertanya sambil tersenyum, Kintiasu, kamu adalah wakil direktur New Generation, sangat sibuk, sekarang sudah jam 10, apakah kamu tidak pergi bekerja? Kintiasu mana mungkin tidak mengerti maksud Kingston Jiang. Maksudnya tidak ingin dia ikut. Dia tersenyum, aku sudah izin cuti, hari ini tidak perlu pergi ke perusahaan, aku juga belum makan, ayo pergi makan bersama. Kintiasu, terima kasih sudah kembali untuk menemaniku tadi malam, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana, aku akan mentraktirmu. Klutang menarik tangan Kintiasu. Kintiasu melihat ke Kingston Jiang dengan penuh kemenangan. Kingston Jiang tak bisa berkata-kata. Dia ingin berkencan berdua saja dengan Klutang, tidak disangka Kintiasu bergabung. Dia juga tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Mereka bertiga pergi bersama, mencari restoran secara acak dan meminta ruangan pribadi. Di ruangan pribadi, Kingston Jiang duduk di sebelah Klutang. Sementara Kintiasu duduk di seberang Kingston Jiang. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Kingston Jiang benar-benar lapar, dia menunduk dan makan dengan lahap. Tetapi sepatu hak tinggi Kintiasu terus menendangnya, mengelus kakinya, dan tersenyum padanya. Kingston Jiang memelototinya dengan tajam. Kintiasu tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah semakin intensif menggoda Kingston Jiang secara diam-diam. Kingston Jiang tampak malu dan tidak bisa makan lagi. Kingston Jiang meletakkan sumpit, aku sudah selesai makan. Setelah berbicara, dia bersandar di sofa sehingga Kintiasu tidak dapat menyentuhnya. Klutang tidak mengetahui hal ini, dia masih mengobrol dengan Kintiasu dan memuji Kintiasu hebat karena menjadi wakil direktur New Generation. Sayang, kamu makan pelan-pelan, ruangan pribadi terlalu sumpek, aku akan keluar untuk mencari udara segar. Kingston Jiang berdiri dan berjalan keluar. Pergi keluar restoran, dia berjongkok di depan gerbang, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Di ruangan pribadi, Kintiasu tertawa sampai hampir keluar air mata. Dia tidak menyangka, naga hitam yang terkenal, naga hitam yang ekspresinya tidak berubah ketika menghadapi 100.000 tentara, bahkan ada saatnya malu juga. Kintiasu, apa yang kamu tertawakan? Bukan apa-apa. Kintiasu menahan tawanya. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, Kingston Jiang menghabiskan begitu banyak uang untuk memasukkanmu ke dalam daftar agar kamu bisa terkenal. Ini benar-benar buang-buang uang, apa gunanya memasukkanmu ke dalam daftar, kamu tidak memiliki keterampilan medis sama sekali, memasuki 100 besar hanya akan ditertawakan. Ketika Kintiasu bertanya, Klutang baru mengingat hal ini. Wajahnya tak berdaya. Ya, itu terlalu buang uang, dia bahkan meminjam beberapa juta yuan di belakangku, sekarang keluarga Tang sudah kesulitan, dia meminjam uang di luar lagi, benar-benar menambah bebanku. Kintiasu berkata dengan serius, Kingston Jiang tidak layak untukmu, dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, dan berhubungan dengan beberapa orang yang tidak benar, dia akan menyakitimu cepat atau lambat, dengarkan aku, cepat bercerai dengannya, mumpung sekarang masih muda dan belum memiliki anak, cepat cari orang kaya dan menikahlah dengannya. Kintiasu mulai mencari perhatian Kingston Jiang. Jika Klutang tidak bercerai dengan Kingston Jiang, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan. Klutang juga berkata dengan serius, Kintiasu, aku tahu kamu seperti itu demi kebaikanku. Kingston Jiang memang orangnya tidak benar, memang tidak serius,
tetapi dia sangat baik terhadapku. Klu Tang sedikit cemberut. Sambil makan, matanya yang hitam legam berputar. Klu Tang adalah sahabat baiknya, dia juga tidak ingin secara terang-terangan merebut pria dari Klu Tang. Dia hanya bisa mencari cara untuk membuat mereka berdua bercerai, dengan begitu juga tidak akan merusak persahabatan mereka. Tetapi Klu Tang tidak mau bercerai, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum. Sebenarnya, aku menyadari bahwa Kingston Jiang lumayan, setidaknya tadi malam, dia tidak takut sama sekali ketika menghadapi begitu banyak pembunuh bersenjata. Klu, aku menemukan bahwa aku akan jatuh cinta padanya, bagaimana ini? Hah? Klu Tang terkejut dan menatap Qin Tiasu dengan bingung. Bersambung.